Assalamualaikum Bu Sal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sa. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, sekedap niki kalau badhe matur yang jelas mengganggu waktu wedalipun panjenengan ya Bu Sal. Untuk kegiatan ini saya adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 11 di modul 3.1. Di sini tugasnya wawancara kepada pimpinan yang ada di sekolah. Itu salah satu dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Iya. Nah, di sini saya tidak lupa namanya di sini Busol sakit ya untuk kegiatan wawancara pada pagi hari ini. Bisa, Pak. Ya, terima kasih ya Busol atas waktunya. Nah, di sini langsung saja untuk apa yang nanti saya pertanyakan yang di panjenengan selaku pimpinan yang ada di sekolah sini. Untuk yang poin pertama langsung kemauan gitu Busol. Iya, Pak. Oke, poin yang pertama di sini selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah. Terima kasih, Pak. Ya, pertama saya mengidentifikasi tantangan ya. Di situ ada yang benar dengan yang benar. Itu biasanya berarti itu dinamakan dilema etika ya Pak saya. Kemudian ada juga yang benar dan salah. Itu namanya bujukan moral. Begitu Pak saya. Oh, luar biasa gitu. Nah, dengan bujukan seperti itu kedepannya untuk lebih baik lawan buruk berarti bujukan salah satu moral. Poin yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, begitu. Ya begini Pak, saya dengan jalan bermusyawarah Pak. Bermusyawarah dengan guru ya, dengan tim kerja kita kemudian untuk mengambil suatu keputusan. Tapi sebelumnya saya mengidentifikasi dulu Pak masalahnya apa. Kemudian setelah itu juga pengumpulan data apa. Kemudian juga menentukan kriteria Pak, keputusannya itu diputuskan juga. Kemudian juga memilih opsinya yang terbaik dan itu baru keputusan. Nah keputusan itu kalau bisa minim untuk resiko Pak, jadi untuk bisa diterima oleh semua pihak. Begitu Pak. Berarti diterima dengan semua pihak yang ada di sekolah. Ya gitu Pak. Nah, terus lanjut ke poin yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini yang ada di sekolah? Seperti sudah saya utarakan tadi Pak saya, yang pertama jelas itu mengidentifikasi dulu Pak masalahnya apa, kemudian juga yang kedua yaitu mengumpulkan data, data yang ada. Yang ketiga itu menentukan kriteria keputusan yang nanti akan dilaksanakan. Kemudian juga menentukan optionnya, option yang terbaik. Dan setelah itu baru melakukan suatu keputusan, begitu Pak Sah. Berarti langkah salah satunya di sini yang pertama mengidentifikasi masalah dulu, dan kemudian mengumpulkan data atau informasi yang sesuai, yang relevan, lalu membuat sebuah kriteria keputusan, baru memilih opsi yang terbaik, yang terakhir baru keputusan. Luar biasa nih. Nah, untuk kemudian lanjut ke poin yang ketiga, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau bisa ini bisa diterima oleh semua pihak Pak. Semua pihak di sini tim saya tim kerja guru ya, dewan guru begitu Pak. Kalau bisa diterima oleh semua pihak keputusan itu. Berarti berkolaborasi melibatkan teman sejawat yang ada di sekolah. Luar biasa, membuat sebuah keputusan itu harus melibatkan semua pihak yang ada di sekolah. Betul Pak. Nah, lanjut ke poin yang keempat niki Bu Sol. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya berusaha Pak, sebagaimana caranya supaya keputusan itu yang terbaik dan bisa diterima semua pihak. Ya begitu. Berarti semua keputusan yang tepat. Yang paling tepat dan biasanya keputusan itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk poin yang selanjutnya di sini, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Ibu
langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dulu untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan nantinya? Ya. Kalau saya biasanya seperti ini Pak, setiap ada kasus langsung saya tindak lanjuti Pak. Hari itu juga kalau memang itu sudah ada kasus langsung saya tindak lanjuti, tidak akan menunda-nunda suatu masalah. Langsung saya selesaikan hari itu juga Pak. Ya luar biasa, berarti menyelesaikan kasus secepat mungkin. Secepat mungkin kalau bisa. Kalau bisa jangan sampai menunda-nunda hari berikutnya. Begitu Pak. Lebih efisien dan lebih cepat. Untuk selanjutnya, poin yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk faktornya jelas ini dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah Pak. Ya terutama Dewan Guru yang bisa membantu saya. Begitu Pak. Itu yang terpenting, itu harus saling berkolaborasi antar teman. Jangan sampai kita selama ini berjalan dengan sendirinya. Tak mungkin bisa. Ini mungkin yang terakhir nih bisa. Dari sebuah hal yang telah disampaikan yang tadi sudah dipertanyakan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil sebuah keputusan dilema etika? Pembelajarannya yang pertama suatu pentingnya ini Pak, pentingnya suatu komunikasi. Komunikasi yang terbuka. Jadi pentingnya suatu komunikasi yang terbuka untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Begitu Pak. Terima kasih, luar biasa Bu Sol. Ini sama di sini saya selaku mengemban tugas dari calon guru penggerak angkatan 11, sangat membantu tugas kami. Dan di sini pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan dari Ibu. Semoga dengan pengalaman ini yang saya dapatkan lebih bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Izin matur, Bu Sol. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf yang segala-galanya apabila ada kesalahan atau tutur kata yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf sekali lagi nih, Bu Sol. Tidak apa-apa. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Assalamualaikum Pak Fajrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Fajrin? Alhamdulillah sehat Pak Satigis. Izin matur nih Pak Fajrin. Menyela waktu sebentar karena saya di sini mendapatkan tugas dari calon guru penggerak angkatan 11. Di sini intinya diminta untuk mewawancarai sebuah pimpinan yang ada di sekitar tugas kami. Nanti insya Allah kami ada beberapa angket yang perlu nanti dipertanyakan oleh Pak Fajrin. Sakit nih? Oke, Pak Satigis, insya Allah demi kebaikan bersama, insya Allah kami siap untuk bersama-sama dengan Pak Satigis. Terima kasih Pak Fajrin atas waktunya. Di sini nanti saya mempertanyakan bagaimana di modul 3.1 ini pembelajaran tentang pengambilan sebuah keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin ketika menghadapi sebuah kasus yang ada. Sakit ya Pak Fajrin? Bisa. Langsung saja ya Pak Fajrin, untuk menyingkat waktu mungkin Pak Fajrin nanti ada agenda lain. Di sini tidak salahnya saya langsung memberikan sebuah poin yang nanti akan disampaikan. Yang pertama, Pak Fajrin di sini selama ini bagaimana Pak Fajrin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bidikan moral yang ada di sekolah panjenengan. Baik Pak Satigis, jadi kami di sekolah kami ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah kami, tentunya kami mengidentifikasi dengan cara-cara kasus itu terlebih dahulu seperti itu. Jika ada dua hal yang bertentangan, di mana keduanya benar, maka itu merupakan dilema etika. Sementara jika ada dua hal yang bertentangan, di mana yang satu benar dan yang satu salah, maka itu merupakan rujukan moral seperti itu. Luar biasa, terima kasih Pak Fajrin. Langsung saja Pak Fajrin. Untuk poin yang kedua, selama ini bagaimana Pak Fajrin menjalankan pengambilan sebuah keputusan di sekolah panjenengan, Pak Fajrin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar.
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Baik, ketika ada dua hal yang sama, di mana keduanya itu benar, nah, maka di dalamnya kami akan mempertimbangkan dampaknya terlebih dahulu. Ya. Jadi dampak kemudian hari itu nanti seperti apa, sehingga kami bisa menganalisis kasus tersebut terlebih dahulu. Jadi ketika kami sudah menganalisis, nah, itu yang akan kami pakai, harapannya itu yang akan lebih baik. Berarti mempertimbangkan dampaknya. Terlebih dahulu. Selanjutnya mungkin langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Fajrin lakukan selama ini di sekolah? Untuk langkah-langkah yang kami ambil atau prosedur yang kami ambil, yaitu diantaranya kami bermusyawarah terlebih dahulu dengan teman-teman sejawat atau dengan teman-teman guru seperti itu, ya. Kemudian jadi keputusan ataupun langkah-langkah itu tidak semuanya mutlak dari saya sendiri. Artinya kami melibatkan semua elemen yang ada di sekolah untuk mencari solusi yang terbaik seperti itu, Pak. Berarti berkolaborasi dengan teman-teman sejawat dan menyatukan sebuah keputusan. Langsung saja untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Pak Fajrin anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk kami dalam mengambil efektif dalam pengambilan keputusan, ya, yaitu di kasus-kasus dilema etika ini, ya, yaitu saya mencermati kasusnya terlebih dahulu, Pak Katekis. Ya. Jadi ada pelanggaran hukum atau tidak di dalamnya tentunya seperti itu, ya. Jika tidak ada pelanggaran hukum, maka saya langsung mengambil keputusan. Tetapi ketika di dalamnya ada pelanggaran hukum, nah, tentunya kita musyawarahkan terlebih dahulu. Berarti mengidentifikasi kasus yang itu seperti apa. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu kasus itu ada sangkut pautnya dengan perkara hukum apa tidak. Oh, iya, Pak Fajrin. Nah, untuk selanjutnya mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak Fajrin suatu ketika mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, hal-hal yang menjadi tantangan bagi kami, otomatis setiap sekolah itu ataupun hal apa saja pasti ada tantangannya seperti itu. Jadi saya harus betul-betul bertanggung jawab terhadap konsekuensi, ya, konsekuensi yang terjadi akibat keputusan yang telah saya ambil. Ya, jadi apa yang sudah saya ambil atau yang sudah saya putuskan di dalamnya, ya saya harus bertanggung jawab seperti itu. Selaku pimpinan itu harus betul, ya. Jadi sebagai yang sangat besar, pimpinan ataupun kepala yang ada di sekolah, dengan konsekuensi yang ada, kami harus bertanggung jawab. Terima kasih Pak Fajrin. Mungkin untuk selanjutnya, apakah Pak Fajrin memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah mungkin Pak Fajrin langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Fajrin jalankan nantinya? Oh, gitu, okay. Dalam membuat ataupun menangani ini, tentunya kami kadang terjadwal ataupun di dalamnya, Pak. Ya, kita membuat jadwal kapan kita akan mengatasi masalah tersebut. Jadi ketika ada masalah, langsung kita agendakan jadwalnya. Ya, harapannya itu semua bisa segera mungkin bisa diatasi. Terima kasih. Ya. Selanjutnya mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Fajrin dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah panjenengan, Pak Fajrin? Ya. Ada tentunya, Pak Sabikis. Saya memiliki guru dan tenaga kependidikan sebagai mitra dalam pendidikan ataupun dalam pengambilan keputusan, ya, yang membantu saya dalam mengambil keputusan karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Tentunya kami mengajak dengan teman-teman yang ada di sekolah ini, melibatkan rekan sejawat, melibatkan teman-teman ataupun rekan sejawat di dalamnya. Terima kasih. Mungkin ini yang terakhir, Pak Fajrin. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari awal sampai akhir, Pak Fajrin sudah menjelaskan. Saya sangat berterima kasih sekali. Mungkin yang terakhir ini, pembelajaran apa yang dapat Pak Fajrin petik dalam sebuah pengalaman Pak Fajrin mengambil sebuah keputusan dilema etika? Oke.
Dalam pembelajaran ini yang bisa kami ambil dalam mengambil keputusan dilema etika, tentunya kita melihat latar belakang suatu masalah. Nah, di situ ya. Suatu masalah adalah hal terpenting dalam mengambil keputusan. Nah, jadi ketika ada masalah, itu keputusan yang harus kita ambil itu harus betul-betul tepat di dalamnya. Ya. Misal memutuskan terhadap masalah anak didik, maka harus mencermati latar belakang masalah dari anak tersebut. Nah, jadi kita cari dulu dia, siapa tahu ada masalah di dalamnya. Jadi kita tidak asal mengambil keputusan, tadi kita cari dulu latar belakang anak tersebut. Latar belakang masalah yang dihadapi anak tersebut. Terima kasih, mungkin cukup sampai di sini Pak Fajrin. Sebelumnya kami mohon maaf sekali menyela waktu panjenengan, kegiatan selama mungkin kepala sekolah itu harus sibuk waktunya, mungkin ada rapat atau mungkin harus kolaborasi sama teman sejawatnya yang ada di sekolah kami. Kami izin pamit undur diri ya Pak Fajrin, maaf merepotkan panjenengan. Assalamualaikum Pak Fajrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Taufik. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat khususnya buat saya juga. Assalamualaikum Pak Solah. Waalaikumsalam Pak Sah. Mengganggu boten ini? Boten Pak Sah. Minta waktunya sebentar. Oh iya. Pak Solah. Sakit ya? Sakit Pak Sah. Maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahat panjenengan Pak Solah. Oh iya. Di sini kami mendapat tugas dari calon guru penggerak angkatan 11 di modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak Solah. Oh iya. Di sini nanti saya bisa mewawancarai Pak Solah selaku pimpinan yang ada di sekolah ini. Sakit ya Pak Solah? Sakit Pak Sah, siap. Matur suwun, terima kasih banyak Pak Solah. Langsung kemauan nih Pak Solah untuk pertanyaan atau mungkin angkat yang nanti saya tanyakan tentang kepemimpinan kepala sekolah. Mungkin yang pertama, poin yang pertama Pak Solah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak Solah? Ya, saya akan jawab. Jika ada dua kebaikan yang bertentangan, itu dilema etika. Jika satu baik, maka satu salah. Itu adalah rujukan normal. Seperti itu Pak Sah. Atau rujukan moral lah. Oh, luar biasa, rujukan moral Pak Solah. Nah, mungkin poin yang selanjutnya Pak Solah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, yang pertama saya akan mempertimbangkan terlebih dahulu dampaknya yang terjadi bersama rekan guru atau rekan sejawat untuk mengambil langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa, seperti itu Mas. Luar biasa, jadi mempertimbangkan dulu dampaknya yang terjadi bersama rekan guru, kemudian baru menyelesaikan dengan langkah-langkah. Di sini selanjutnya Pak Solah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa lakukan selama ini? Ya, saya akan menggunakan beberapa langkah sesuai kasus yang ada dulu. Karena kasus bisa berbeda-beda, dengan harapan setiap kasus yang ada langsung bisa diselesaikan dengan cepat, tidak dirugikan pihak lain atau pihak yang lainnya, tidak merugikan. Terima kasih Pak Solah. Di sini yang saya garis bawahi jawaban dari Pak Solah itu salah satu ketika berbeda dengan harapan setiap kasus ada langsung diselesaikan dengan cepat, tidak merugikan pihak orang lain. Lanjut ya Pak. Kemudian untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya pertama akan melihat kasusnya terlebih dahulu, kemudian mempertimbangkan bagaimana cara efektif bisa dengan musyawarah dengan teman atau mediasi atau cara pemecahannya masalah bersama-sama, mencari cara pemecahannya itu bagaimana, seperti itu. Luar biasa ya Pak Solah di sini. Jadi ketika mengambil sebuah kasus dilema etika itu
mempertimbangkan dulu nggih, Pak Iya, Soleh. Dengan musyawarah, kemudian tadi dijelaskan dengan mediasi, Ya. pemecahan sebuah masalah bersama. Nggih, luar biasa. Kemudian untuk selanjutnya Pak Soleh, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang menjadi tantangan adalah bahwa setiap keputusan pasti ada konsekuensinya yang muncul. Nggih. Seperti itu. Iya, luar biasa. Konsekuensinya bagaimana, seperti apa? Iya, luar biasa tantangan, intinya keputusan pasti ada konsekuensinya yang Iya. muncul. Itu pasti ya Pak Soleh. Ya, itu selanjutnya Pak Soleh. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan nantinya? Oh ya, saya akan terlebih dahulu melihat kasusnya itu seperti apa. Iya. Jika kasusnya ringan, saya akan langsung menyelesaikannya secara cepat. Iya. Jika kasusnya itu berat, maka caranya saya akan menyelesaikannya bertahap, Iya, tidak iya. langsung diselesaikan Iya, hari itu iya. juga. Jadi di sini ketika kasus ringan itu langsung putuskan. Ketika kasus itu terasa berat, maka diselesaikan secara bertahap. Ya, seperti itu Pak Sam. Luar biasa. Kemudian selanjutnya Pak Soleh, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, pastinya ada Pak Sa, yaitu teman atau rekan Iya. sejawat, masalah yang harus diselesaikan Iya. secara kolektif, kolegial bersama rekan sejawat untuk mencari solusinya itu bagaimana, meskipun pada akhirnya keputusan itu diserahkan kepada kepala sekolah atau pimpinan. Nggih, luar biasa. Di sini ketika mempermudah sebuah keputusan itu kita berkolaborasi, Iya. teman sejawat saling membantu, kemudian mencari sebuah Solusinya solusi. bagaimana, Nggih. seperti Baru itu, Pak. terakhir keputusan dari Kepala tangan kepala sekolah. Luar biasa. Mungkin ini yang terakhir Pak Soleh. Oh iya Pak Sa. Ya. Dari semua hal yang telah tadi disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oh iya. Dari semua itu, setiap kita mengambil keputusan pasti harus dipertimbangkan bagaimana antar resikonya, dan harus ada serta nilai keadilannya Pak Nggih, Sa. nggih. Kita mencari dulu, Nggih, di sini mempertimbangkan nggih, nggih. resikonya dan nilainya. Nggih. Matur suwun, terima kasih Pak Soleh. Tadi yang terakhir sudah dijelaskan secara gamblang, salah satunya dari awal sampai akhir. Kemudian tadi yang di akhir itu ketika mengambil keputusan dilema etika itu pasti mempertimbangkan resikonya, Oh iya, nggih, Pak Sa. serta nilai keadilannya Keadilan. seadil-adil mungkin, nggih Pak Soleh. Iya Pak. Nggih, luar biasa. Sebelumnya kami mohon maaf Pak Soleh, izin undur diri karena di sini mengganggu istirahat Pak Soleh. Mungkin Pak Soleh bisa melanjutkan aktivitas lain. Saya pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih sekali ya Pak Soleh. Ya Pak Sa. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.